Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Bela Negara. Perkenalkan, nama saya Rofi Famanullah dengan NIM 220511061 dari Program Studi S1 Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Peran Digital Marketing dalam Upaya Mengembangkan Sistem Pemasaran UMKM Berbasis Digital pada Era Teknologi 4.0. Oke, sebelumnya di sini ada pendahuluan. Kita mulai presentasinya. Di sini ada latar belakang. Pada latar belakang terdapat dua poin utama. Yang pertama ada era digitalisasi telah mengubah cara masyarakat berbelanja. Jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia terus meningkat dengan pesat, sehingga UMKM harus beradaptasi dengan era digital untuk meningkatkan daya saing. Digital marketing dapat membantu UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Oke, lanjut. Lalu di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah dampak yang ditimbulkan dari penerapan teknologi dengan memanfaatkan digital marketing bagi UMKM? Yang kedua, apakah yang dapat terjadi jika pelaku usaha UMKM tidak menerapkan teknologi dalam keberlangsungan usahanya? Lalu yang ketiga, apakah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dalam membantu UMKM dalam menerapkan digitalisasi? Lanjut, di sini ada hipotesis. Pada hipotesis 0, terdapat pertambahan penjualan produk pada UMKM yang menerapkan digital marketing, dan pada hipotesis 1, tidak terdapat pertambahan penjualan produk pada UMKM yang menerapkan digital marketing. Lalu, tujuan penelitian yang saya buat adalah yang pertama, mengetahui dampak dari penerapan digitalisasi dengan memanfaatkan digital marketing bagi pelaku UMKM. Yang kedua, ada mengetahui dampak yang ditimbulkan jika pelaku UMKM tidak menerapkan teknologi untuk membantu bisnis dan pemasarannya. Yang ketiga, mengajak mahasiswa untuk berkontribusi dalam memajukan UMKM. Lalu di sini yang keempat ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat dari penelitian yang saya buat ini untuk UMKM diharapkan kepada UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan era digital dan menggunakan teknologi, khususnya digital marketing, dalam pengaplikasian bisnis dan pemasaran usaha, sehingga diharapkan untuk bisnis UMKM akan berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Lalu yang kedua, untuk mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, baik mengenai UMKM maupun mengenai penerapan teknologi untuk pemasaran dengan sistem digital marketing. Lalu yang kelima ada yang keenam ada ruang lingkup. Penelitian ruang lingkup penelitian yang saya buat itu berupa studi literatur, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur-literatur ilmiah yang relevan dengan judul penelitian yang saya buat. Kemudian data-data tersebut akan diolah kembali sehingga hasil akhir yang diperoleh hanya berlaku untuk judul yang diteliti saja. Ya, lanjut. Lalu yang ketujuh ada luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan sendiri adalah digital marketing dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem pemasaran UMKM, serta mempermudah pembeli untuk mencari produk-produk yang dijual oleh UMKM. Lalu yang terakhir pada bab 1 ada sistematika penulisan. Sistematika proposal skripsi yang penulis susun secara keseluruhan berisikan 3 bab, di mana dalam setiap bab terdapat subbab-subbab yang mengikuti. Yang pertama ada bab 1. Melalui bab ini, saya mendeskripsikan dasar dilakukannya penelitian, masalah yang mungkin dihadapi, hipotesis penulis, tujuan, manfaat, ruang lingkup penelitian, luaran yang diinginkan, dan sistematika penulisan proposal ini. Lalu pada bab 2, penulis mendeskripsikan mengenai pengertian dari beberapa kata kunci yang terdapat dalam proposal ini dan juga tinjauan terhadap jurnal penelitian terdahulu. Lalu yang ketiga, pada bab 3, penulis mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang penulis pakai, alur dalam meneliti, sumber data yang dipakai, serta teknik dalam menganalisis data. Lanjut ke bab 2. Bab 2 adalah tinjauan pustaka.
Oke, yang pertama ada landasan teori. Yang pertama ada teknologi. Menurut Y. Mariono pada tahun 2018, teknologi didefinisikan sebagai usaha dalam mengembangkan dan menerapkan sistem dan peralatan untuk penyelesaian persoalan yang dihadapi manusia sehari-hari. Sedangkan menurut M. Sahari pada tahun 2008, adalah ilmu yang ditransformasikan untuk memproses, memproduksi, melakukan jasa, dan melakukan struktur organisasi. Lalu pengertian digital. Digital adalah konversi dari informasi analog yang diubah menjadi nomor biner 0 atau 1, digit digital, menurut Heikkinen, Pekala, dan Collins pada tahun 2015. Lalu era digital adalah era di mana manusia mengutamakan dalam mengakses media digital untuk mencari serta memperoleh informasi maupun berkomunikasi. Lalu digital marketing adalah praktek dalam memberikan promosi produk serta layanan dalam penggunaan saluran distribusi digital menurut Len pada tahun 2008. Lalu yang terakhir adalah UMKM. Menurut Tambunan pada tahun 2013, usaha mikro kecil dan menengah adalah unit usaha yang berfokus dalam bidang produktif yang berdiri secara sendiri atau per kelompok maupun badan usaha pada semua bidang perekonomian. Aufar pada tahun 2014 juga mengungkapkan pendapatnya mengenai UMKM yang dideskripsikan sebagai usaha kecil dan usaha mikro adalah bentuk usaha yang memiliki net worth atau kekayaan bersih maksimal 200 juta dan pendapatan per tahunnya tidak lebih dari 1 miliar rupiah. Usaha menengah adalah unit usaha yang diperkirakan memiliki net worth atau kekayaan bersih mulai dari 200 juta hingga 1 miliar rupiah. Oke, lanjut. Lalu di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang saya pakai sebagai acuan dalam menulis penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian dari Juli Sulaksono dan Nizar Zakaria pada tahun 2020 yang berjudul Peran Digital Marketing bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM pada Desa Talas, Kabupaten Kediri. Lalu yang kedua ada penelitian dari Salman Nasution dan Purnama Ramadhani Silalahi pada tahun 2022 yang berjudul Peran Digital Marketing dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Kuliner Berbasis Syariah di Kota Medan. Lalu yang ketiga ada penelitian dari Rizal Ula Ananta Fauzi dan Citaning Tias Ari, Kadi, terus Galuh Kristiangga Setio Hernanda, Permai Triwidi, dan Sylvia Delia pada tahun 2021 yang berjudul Keefektifan Peran Digital Marketing melalui Media Sosial dalam Proses Pemasaran Produk Galeri UMKM Ekawira Kare Madiun. Lalu penelitian yang keempat ada yang disusun oleh Nurul Rizka Arumsari, Nur Zahroh Lailiyah, dan Tina Rahayu pada tahun 2021 yang berjudul Peran Digital Marketing dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Kelurahan Pelamongan Sari, Semarang. Lalu yang terakhir, penelitian yang disusun oleh Vicentius A. M. Kusuma, Zainal A. Sahabudin, dan Posma SJK Hutasoid pada tahun 2022 mengenai strategi digital marketing pada usaha mikro dan menengah di masa pandemi COVID-19 melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi rakyat. Oke, kita masuk ke bab 3 atau yang berisi metode penelitian. Yang pertama di sini saya membuat kerangka berpikir berupa flowchart. Yang pertama ada UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Apakah UMKM mengikuti perkembangan era digital? Jika tidak, maka UMKM tersebut adalah UMKM konservatif atau tradisional. Jika iya, maka UMKM tersebut adalah UMKM modern. Lalu, UMKM modern akan mengaplikasikan digital marketing pada apakah UMKM modern tersebut mengaplikasikan digital marketing pada sistem pemasarannya? Jika iya, maka mereka menerapkan sistem marketing yang modern. Namun jika tidak mengaplikasikan digital marketing, maka mereka menerapkan marketing yang konservatif dengan mengandalkan spanduk, baliho, atau poster, dan lain-lain. Jika mereka mengadopsi
sistem marketing modern, apakah dengan mengadopsi sistem marketing modern tersebut, apakah penjualan mereka meningkat? Jika iya, maka penjualannya akan hanya tetap. Jika penjualan meningkat, maka UMKM bisa menjadi lebih berkembang dan dapat membantu memajukan perekonomian negara. Lalu di sini ada penelitian, rancangan penelitian yang saya buat. Yang metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur atau studi pustaka. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber atau bacaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta literatur-literatur lainnya. Sumber-sumber tersebut harus berkaitan dengan topik penelitian dengan maksud untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada. Mestika Z pada tahun 2003 melalui bukunya tentang eh, metode untuk studi pustaka menyatakan bahwa studi pustaka atau studi literatur memerlukan beberapa langkah. Yang pertama adalah menyiapkan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan, lalu menyusun bibliografi, lalu mengatur waktu dalam meneliti, membuat catatan penelitian, dan membuat catatan penelitian. Mirsad pada tahun 2014 mengembangkan yang telah dikemukakan oleh Mestika Z pada tahun 2003 bahwa penelitian kepustakaan harus dilakukan dengan menulis setiap permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan, lalu memadankan setiap temuan baru dengan teori-teori pada penelitian. Yang ketiga, menganalisis berbagai temuan yang ditemukan dengan melihat kekurangan dan kelebihannya. Dan yang terakhir, merangkum catatan penelitian. Dari pendapat Mestika Z dan Mirsad di atas, dapat disimpulkan bahwa studi pustaka atau studi literatur merupakan penelitian yang diselenggarakan guna memperoleh berbagai informasi melalui cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan berbagai penelitian ilmiah dengan memperhatikan beberapa hal. Yaitu yang pertama ada metode yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data, yang kedua ada langkah-langkah dalam penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat bagi peneliti dalam kemudahan memperoleh data yang diperlukan. Oke, di sini lanjut ada alur penelitian. Yang pertama, peneliti akan melakukan studi literatur, lalu peneliti akan mengumpulkan data, lalu peneliti akan mengesahkan konsep, dan peneliti selanjutnya akan membuat konseptualisasi, lalu akan menganalisis data dari hasil konseptualisasi tersebut, dan dari analisis data tersebut akan dihasilkan hasil penelitian, dan hasil penelitian itu akan dapat dibuat kesimpulan dan saran. Lalu pada sumber data, peneliti em, lalu pada sumber data, saya menulis ada 5 jurnal yang berada pada 5 tahun terbaru. Yang pertama ada jurnal dari Juli Sulaksono dan Nizar Zakaria, yang berjudul Peran Digital Marketing bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Desa Talas, Kabupaten Kediri. Yang kedua ada Salman Nasution dan Purnama Ramadhani Silalahi, yang berjudul Peran Digital Marketing dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Kuliner Berbasis Syariah di Kota Medan. Yang ketiga ada dari Rizal Ula Ananta Fauzi, Dian Citanin Tias Arikadi, lalu Galuh Kristiangga Setio Ernanda, Permisi Triwidia, dan Sylvia Delia pada tahun 2001, yang berjudul Keefektifan Peran Digital Marketing Melalui Media Sosial dalam Proses Pemasaran Produk Galeri UMKM Ekawira Karemidiun. Lalu yang keempat ada dari Nurul Rizka Arumsari dan Nurzahroh Lailiyah Tinara Nurzahroh Lailiyah dan Tinara Ayu pada tahun 2021 yang berjudul Peran Digital Marketing dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Kelurahan Palmongan Sari, Semarang. Lalu sumber data yang terakhir ada dari Vincentius A.M. Kusuma, Zainal A. Sahabudin, dan Posma SJK Hutasoid pada tahun 2022 dengan berjudul Strategi Digital Marketing pada Usaha Mikro dan Menengah di Masa Pandemi COVID-19 melalui Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Sumber data tersebut penulis mengutip dari Google Scholar semua. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Julian Syahnur pada tahun 2012. Pada penelitian ini, penulis menggunakan alat bantu dalam mendapatkan data dengan menggunakan bibliografi atau metode penelitian kepustakaan yang disusun oleh Mestika Z pada tahun 2003.
Selain itu, penulis juga mengutip dari beberapa sumber, yaitu yang pertama ada buku referensi, lalu indeks jurnal ilmiah, lalu ada bibliografi buku-buku teks. Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah metode studi literatur atau studi pustaka dengan mengumpulkan 5 sumber data dalam 5 tahun terakhir yang dijadikan sebagai referensi dalam penulisan proposal ini. Dalam prosesnya, penulis melakukan pencarian literatur, lalu ada membaca literatur, lalu yang ketiga ada mencatat hal-hal penting guna mendapatkan informasi yang berguna dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir, penulis mengklasifikasikan atau mengkategorikan hasil yang sudah penulis dapat. Oke, lanjut kita ke metode analisis data. Pendapat dari Umi Nurwati dan kawan-kawan pada tahun 2010, metode analisis diartikan sebagai mengorganisir data dari hasil dokumentasi dan observasi lapangan guna ikhtiar dalam mencari dan menyusun data secara sistematik. Sedangkan menurut Iqbal Hasan pada tahun 2006, analisis data merupakan perkiraan dengan cara menentukan seberapa besar pengaruh secara kuantitatif dari suatu atau banyak kejadian terhadap suatu atau banyak kejadian lainnya. Dari kedua pendapat ahli di atas, dari kedua pendapat, menurut Umi Narwati maupun Iqbal Hasan, dapat disimpulkan metode analisis data adalah cara dalam menelusuri dan menyusun data secara teratur, serta sistematis. Data yang didapatkan bisa melalui dokumentasi, hasil wawancara, serta pengamatan lapangan. Setelah itu data digolongkan ke beberapa kategori yang kemudian dijabarkan lalu disintesis. Lalu data disusun dengan pola, memilih data yang akan digunakan dan akhirnya membuat kesimpulan. Langkah yang akan saya gunakan dalam penganalisisan data yaitu yang pertama ada reduksi data atau memilih hal yang penting yang sesuai dengan tema penelitian yang saya buat. Lalu yang kedua ada penyajian data atau mengkategorikan data yang sama. Lalu yang terakhir ada menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data dan mencocokkan data dengan pendeskripsian sehingga diperoleh data yang jelas dan berhubungan dengan topik penelitian. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir di sini ada daftar pustaka yang saya buat dari penelitian penelitian yang saya buat ini. Terdapat ada beberapa jumlah daftar pustaka, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 daftar pustaka. Oke, lanjut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.